pastinya baik, bukan? Baik, kakak tanya lagi, teman-teman, kakak-kakak di sini, apa kabar teman-teman? Sudah baik. Luar biasa. Kakak juga harap adik-adik di rumah semuanya baik-baik saja. Baik, adik-adik di rumah, saat ini kita mau nyanyi. Kita mau sambil berhitung. Jari-jariku berdiri. Kita dengarkan musiknya ya. Saat ini kita mau memasuki ibadah. Sebelum kita masuk ibadah, hidup kita adalah milik Tuhan. Adik-adik yang baik, kalau kita milik Tuhan, ada loh lagunya, hidupku bukannya aku lagi. Dengarkan musiknya ya.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur untuk nafas kehidupan, kesehatan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini inilah Tuhan anak-anak sekolah minggu yang sudah boleh hadir pada saat ini. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran mereka sehingga mereka sungguh-sungguh datang ke rumah-Mu yang kudus ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan. Belah Tuhan ketuk hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan para guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Kami sudah siap mendengar. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Kita mau bernyanyi Yesus pokok, Yesus pokok, dan kita cabangnya. Dengarkan musiknya ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan dan juga sukacita yang daripadamu. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kami bisa lewati dengan kesehatan yang daripadamu. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak sekolah minggu yang selalu merindukanmu, dan berkati juga orang tuanya yang selalu membimbingnya ke jalan yang benar. Firman-Mu saat ini yang akan kami perdengarkan menjadi pedoman yang indah buat anak-anak kami dalam menjalankan hari-hari kehidupannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah dibuka Alkitabnya? Tertulis dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Nah, iya. Apa yang kamu baca dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 tadi? Ada beberapa hal yang perlu, yaitu hidup di dalam Kristus, ya. Orang yang menerima Kristus itu, orang yang hidup di dalam Kristus itu akan memiliki 4 hal yang perlu. Pertama, berakar di dalam Tuhan. Setelah berakar, kemudian
dibangun di atas Tuhan. Setelah dibangun, dia bertambah teguh. Kemudian hatinya berlimpah syukur. Nah, anak-anak, adik-adik sekolah minggu berakar. Tumbuhan apapun itu tidak akan ada bisa tumbuh kalau dia tidak berakar. Jadi akarnya yang tumbuh itu adalah menjadi sebuah kepastian supaya tumbuhan itu bisa tumbuh. Jadi tumbuhan kepastiannya untuk bisa bertumbuh adalah akarnya. Nah, semakin tertancap akarnya, semakin menyatu dia untuk tumbuh. Itulah tumbuhan. Setelah dia tumbuh, lalu dia akan dibangun. Artinya dia dibentuk menjadi bunga yang bagus atau mungkin pohon yang akan berbuah. Nah, kemudian setelah dibangun itu bukan hanya dibangun tumbuh begitu saja, ada perawatan di dalamnya. Kalau dia bunga dipupuk, kalau dia pun tanaman dipupuk. Supaya apa? Kalau dia bunga menghasilkan bunga yang indah. Kalau dia menjadi tumbuhan, dia akan menghasilkan buah yang baik. Kemudian dia menjadi semakin indah dan menghasilkan yang baik. Setelah itu dia bertambah teguh. Pohon yang besar dia tidak gampang untuk runtuh, tapi dia akan bertambah teguh. Semakin tertancap akarnya, semakin bertambah teguh. Bunga juga begitu. Semakin dia tua, semakin cantik bunganya. Pohon juga begitu. Semakin dia tua, buahnya juga akan semakin manis. Nah, itulah. Kemudian yang terakhir, hatimu berlimpah syukur. Nah, akhirnya dia akan menghasilkan buah yang baik. Adik-adik, itu adalah gambaran dalam hidup kita. Nah, kalau kita berakar mendengarkan firman Tuhan, itu adalah akar. Yaitu adalah awal kita untuk melakukan hal yang baik. Mendengarkan firman Tuhan itu tambah. Mendengarkan firman Tuhan itu menuntun kita ke hal-hal yang lebih bagus. Menuntun kita ke jalan yang benar. Mengingatkan kita supaya kita tidak berbuat salah dan berbuat dosa. Nah, kemudian kita itu tidak bisa pisah dari Tuhan. Kita ibarat satu batang, satu pokok berakar bersama dengan Dia. Orang Kristen, orang yang percaya tidak bisa dia pisah dari Tuhan. Tapi dia harus bersama dengan Tuhan supaya dia bisa bertumbuh. Tuhan akan menata hidupmu, Tuhan akan menata hidup kita lebih indah. Ya kan? Siapa di sini lahir langsung ganteng? Tidak ada. Siapa di sini lahir langsung cantik? Tidak ada. Tapi Tuhan tata kita semakin hari semakin indah, semakin cantik, semakin ganteng. Karena apa? Karena kita berakar bersama dengan Dia, hidup bersama dengan Dia. Nah, kita dibangun di atas dirinya Tuhan. Artinya kita tidak bisa lepas dari Dia, tapi kita memiliki keindahan bersama dengan Tuhan. Nah, kemudian kita itu bertambah teguh, ya kan? Siapa tidak ada persoalan? Ada kan persoalan? Siapa yang suka kecewa dan mau dia sampai dia putus asa? Ada. Tidak boleh. Kristen tidak boleh seperti itu. Anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Andaikan kamu tidak dipenuhi oleh kedua orang tuamu dengan sebuah permintaanmu, jangan kecewa. Kenapa? Karena itu belum tentu perlu. Kemudian itu bukan sepantasnya untuk kamu miliki. Tapi di suatu saat juga orang tua akan memberikannya dan akan membeli untuk. Maka kita harus kuat di dalam badai persoalan hidup pun begitu. Banyak persoalan hidup, banyak. Tapi kita tidak boleh putus asa. Karena apa? Tuhan menuntun kita. Tuhan bersama dengan kita. Kristus itu menjadi penolong. Yesus menjadi sumber hidup. Dia adalah penolong di dalam kehidupan kita. Dari semua perjalanan kehidupan kita, maka apa yang kita keluarkan dalam hidup? Bersyukur. Tahu bersyukur? Bersyukur itu tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Dia bersuka cita memuji dan memuliakan Tuhan. Beda bersyukur dengan bersungut-sungut. Tahu bersyukur-sungut? Dia suka ngomel. Dia suka bersungut-sungut, wajahnya tidak cerah. Tapi dia tetap bersyukur. Di badai persoalan hidup, dia bisa melewatinya, dia bersyukur. Di setiap kehidupannya, dia bisa bersyukur. Nah, kenapa bisa bersyukur? Ya, karena kita sudah
Tuhan bentuk, sudah Tuhan berikan kita kekuatan, kita sudah berakar bersama dengan Dia, maka kita bersyukur. Nah, kemudian itu pertanda bahwa kita adalah milik Kristus. Enang mau tanya, siapa di sini menjadi milik Kristus? Saya. Masih ada di antara anak sekolah minggu yang belum dibaptis? Masih ada? Tidak boleh loh. Semua anak sekolah minggu sudah harus dibaptis. Kalau boleh, anak-anak yang baru lahir 3 bulan setelah lahir dibaptis. Kenapa? Kalau sudah dibaptis, maka kamu adalah milik Kristus. Dan saat kita dibaptis, kita menjadi milik Kristus. Siapa menjadi milik Kristus? Inang mau lo menjadi milik Kristus. Anda juga, kamu juga mau menjadi milik Kristus. Maka jika kita menjadi milik Kristus, kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena kita adalah miliknya, maka Dia berhak di dalam menentukan kehidupan kita. Bukan kita yang berhak, tapi Tuhan. Nah, adik-adik, hidup kita ini bukan lagi kita, tapi Tuhan sudah hadir di dalam kehidupan kita, maka kita melakukannya dengan baik. Ya. Kalau Tuhan sudah berada di dalam hidup kita, maka kita akan berlaku dengan baik. Berlaku dengan baik bagaimana? Apa artinya? Sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Tahu sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Selalu melakukan yang baik. Baik bagi Tuhan, baik juga kepada sesama. Nah, itulah yang tertulis dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Ada yang harus kita buahkan dan hasilkan, yaitu kita berakar di dalam Tuhan, kita dibangun di atas Dia, kita bertambah teguh, semakin mengenal Tuhan, dan kita selalu bersyukur. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kehidupan. Bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan buat kita pada minggu ini. Biarlah Tuhan selalu menyertai kita. Ingat, tetap cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan tidak perlu pergi ke tempat kerumunan kalau tidak hal yang sangat penting sekali, supaya kita terhindar dari pandemi. Kiranya Tuhan memberkati kita, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan itu menjadi pedoman kami, supaya kami berakar, bertumbuh, bertambah teguh, dan selalu berlimpah syukur di dalam kehidupan kami. Walaupun di dalam suka dan duka, kami tak bersyukur. Berkati anak-anak sekolah minggu, berkati juga orang tuanya, berkati juga seluruh kegiatan proses belajar anak-anak sekolah minggu. Kerinduan kami hendaknya Tuhan, semoga kami cepat bisa beribadah secara normal di gereja kami, melakukan aktivitas di sekolah dengan baik. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan, agar kami layak menjadi anak-Mu. Sembuhkan orang sakit, kuatkan orang lemah, hidupkan orang yang terluka. Kami yakin Tuhan akan memberikannya kepada setiap orang yang percaya kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik sekalian, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tentunya ada sukacita di dalam hati kita. Baik, boleh kita bernyanyi. Adalah sukacita di hatiku. Dengarkan musiknya.
selesai, firman juga sudah didengarkan. Ingat ya, kita bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan lupa berdoa selalu. Nah, untuk menutup ibadah kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Shalom. Hidupku bukannya akulah